Tidak terasa, Wildlife akan memasuki patch besar, yaitu 3.1. Dalam patch kali ini bisa dibilang akan menjadi patch yang akan banyak membawa update. Tidak seperti pada patch 3.0 sebelumnya. Paman Alan di sini akan memberikan preview aja. Tapi nanti bakal ada patch note sih. Biasanya dalam patch note sangat jarang ada update yang disembunyikan dan hanya side update dan bukan main update. Misal nih, dalam video preview nggak dijelasin soal bakal ada Elemental Rift, tapi malah di patch note ada dan nggak ada gambar atau video yang dimaksudkan. Nah, hal kayak gitu jarang kecuali ada Easter egg untuk event, update, atau rencana dari Riot selanjutnya. Oke, kita langsung saja. Pertama, Riot membuat notifikasi dari laporan player AFK atau trolling, tapi tidak memberikan penjelasan apakah akan adanya sistem karma atau merit dari perilaku pemain, layaknya di Wild Rift server China yang memiliki merit point atau poin karma atau bisa kita sebut behavior point, perilaku point gitu. Dua, Riot tidak akan merilis Wildlife untuk konsol dan Wildlife untuk region South Asia atau India di tahun 2022 ini. Namun, bukan berarti tidak ada kabar. Riot akan memberikan kabar jika itu ada. Mungkin masalah kebijakan atau semacamnya yang harus saya lakukan. Mungkin ya. Itu hanya spekulasi gua. 3. Patch 3.1 telah mendapatkan Elemental Rift, tapi tidak langsung diterapkan ke dalam Wild Rift dan akan memiliki match atau queue tersendiri. Hal ini bertujuan untuk mengetes dan para pemain dapat memberikan feedback kepada Riot apa yang kurang dan apa yang harus ditambahkan. Elemental Rift ini bakalan hadir di patch 3.3 secara resmi setelah adanya masukan dan pendapat dari kita, para pemain, serta beberapa pertimbangan. Keempat, karena rilis secara resmi di 3.3, maka selama patch 3.1 sampai 3.2 akan terus diadakan percobaan. Dalam fase pertama ini, di 3.1, sistem Dragon Soul diterapkan ke dalam game Wild Rift dan Elder Dragon yang sesungguhnya akan dihadirkan. 5. Cloud Dragon tidak akan memiliki efek elemental. Menurut Paman Alan, alasan karena Cloud Dragon memiliki efek atau kekuatan tersembunyi yang dapat membuat permainan terganggu, terlebih mereka yang mengincar objektif. Mungkin ini karena Cloud Dragon dapat memberikan efek movement speed di sekitaran jungler dan malah akan menjadi broken pada champion tertentu seperti Ramus dan Nunu Willum. Terlebih, map di Wild Rift juga terbilang kecil dan terkadang ada champion yang terasa kurang pas di map Wild Rift dan ada yang diunggulkan. Jika kalian berpikir apakah Riot akan memperluas mapnya, jawabannya adalah tidak. Karena dari sudut pandang Riot ini, map saat ini sudah pas dan jika diperluas maka akan merubah hampir keseluruhan game. Selain itu, Paman Alan bilang bahwa tidak adanya Cloud Dragon akan memberikan elemen lain untuk bersinar. Apakah mungkin Riot ini membuat eksklusif elemental? Maksudnya akan ada Dragon elemental eksklusif untuk Wild Rift. Di Wild Rift, gua harap ada Ice Dragon, di mana akan memberikan efek slow di serangan kita nantinya. Dan untuk map bakal ada semacam hal agar membuat serpihan yang memberikan efek slow juga di sekitaran jungle namun. Yang keenam, waktu objektif yang ditambah atau dibuat lebih lama. Perubahan ini untuk memberikan pemain lebih banyak opsi dalam memanfaatkan kondisi early game yang ada. 7. Hadirnya dua champion baru yaitu Shen dan Karma. Jika melihat di patch sebelumnya, maka Shen akan hadir terlebih dahulu, lalu dilanjutkan oleh Karma 1 bulan kemudian. Atau bisa saja nanti Riot mengeluarkan keduanya langsung. Siapa yang tahu? Untuk skill, Shen tidak akan jauh berbeda dengan di PC, namun Karma akan berbeda jauh dengan versi PC. Dan bisa dibilang ini seperti champion baru, di mana ultimate PC Karma akan dijadikan pasif dan ultimate baru di Wild Rift akan berbentuk seperti gabungan antara Morgana dan Orianna. Gue pribadi sangat menantikan Karma yang baru ini, dan bisa jadi bakal akan lebih banyak Karma yang bermain di mid lane ketimbang support. Mungkin ya. 8. Paman Alan mengatakan bahwa akhir tahun Riot akan menambahkan jumlah perilisan champion yang lebih banyak dengan memfokuskan pada champion yang bisa dikatakan seram karena awal tahun ini seri champion yang datang kebanyakan Ionia dengan tema yang
santai, tenang, atau damai. Maka champion yang memiliki tema tidak tenang, damai akan datang. Kemungkinan Kayn, karena ada kata edgelord yang disebut oleh Paman Alan. Edgelord sendiri sering dijadikan bahan meme bagi komunitas PC, bagi champion seperti Kayn, Yone, atau Aphelios. Walaupun Aphelios sendiri sering dibuat meme yaitu 200 tahun atau 200 years. Tapi edgelord bisa berbeda makna. Bisa saja Mordekaiser, tapi suaranya yang difilterkan pada saat Paman Alan menyebutkan edgelord, ada yang bilang bahwa itu adalah suara Rush, salah satu Darkin yang berada di dalam diri Kayn. Kenapa ada Mordekaiser? Karena Paman Alan menyebutkan 3 wilayah yang akan menjadi fokus champion release Riot di tahun 2022 ini. Yang pertama ada Zone, kedua Bilgewater, ketiga Noxus. Jadi 3 region ini akan menjadi fokus dari perilisan champion di tahun 2022. Menurut gua bakalan seperti ini. Zone akan ada Urgot atau Zac. Bilgewater bakalan ada Pyke atau Tahm Kench. Di Noxus akan ada Mordekaiser atau Swain. Selain itu dalam penyebutan region, banyak yang mendengar suara lagu Pyke diiringi pada saat Paman Alan menyebutkan region-region. Memang benar itu suara dari musik lantunan champion untuk champion Pyke. Selain itu, Paman Alan juga memberikan dialog yaitu Nothing personal kid, we'll see you there. Yang dimana kalimat itu menurut gue sangat pas dengan Pyke. Jadi mungkin saja Pyke akan datang, bukan Tahm Kench. Atau mungkin itu sebuah plot twist yang sengaja dibuat oleh Riot dan Paman Alan. Siapa yang tahu? Oke, ke-9. Hadirnya 2 item baru dan penyusunan item. Item baru akan ada Divine, Sunder, dan Hull Breaker. Untuk item sih akan gua buat video tersendiri bersama dengan gameplay dan mungkin akan hadir di rilisnya patch 3.1 nanti. Jadi gua akan buat sebuah uji coba atau eksperimen tentang item ini, apakah cocok dengan champion ini. Seperti itu nantinya. Kedepannya nanti. Semoga saja bisa berhasil dan juga jadi rutinitas video di channel ini. Ke-10, Skin Glorious akan hadir dengan tema dan nama baru yaitu Glorious Crimson, yang mana Evelynn akan menjadi yang pertama. Dan dalam skin ini akan diperkenalkan sistem baru yaitu sistem upgrade skin untuk Glorious Crimson yang diberi nama Weapon Augment, yang dapat kita ambil atau kita akses di Ranked Store. Bisa dikatakan ini mirip dengan Chroma yang ada di League PC. Secara di WR sendiri sih tidak ada yang namanya Chroma. Dan kalaupun ada bakal menambah size dari game. Ke-11, Wild Pass baru akan memiliki nama dan tema baru, yaitu Psychic Detective dan Senna akan menjadi yang pertama. Ke-12, sistem dimana jika kita mendapatkan posisi di jungler, maka akan otomatis spell berubah ke smite. Jadi kalian yang lupa akan smite akan tidak akan lagi. Nah, jadi kalian yang sering lupa smite tidak perlu bimbang, tidak perlu ambil pusing karena pasti pada saat kalian berada di posisi jungler, sistem akan mengubah spell kalian menjadi smite secara otomatis. Ke-12, New Step, sistem yang berisikan berita dan hal terkait Wild Rift serta akan adanya e-sport video yang dapat diakses langsung di dalam game Wild Rift. Hal ini bagus kok, kayak di League PC. 13, skin tahun ini Paman Alan memberikan kabar bahwa skin lain High Noon, Pool Party, dan Pulsefire akan hadir, serta akan ada event besar bersama dengan League PC layaknya event Lunar New Year atau Sentinel of Light, yaitu bisa juga disebut Ruined King. Gue rasa ini event besar akan berkaitan dengan Void, karena di League PC para komunitas lore mengatakan bahwa di tahun ini bakalan fokus di konflik berkaitan dengan Void. Dan di Wild Rift sendiri belum hadir champion dari Void baru. Ya kalau dibilang siapa yang Void di Wild Rift ya Kaisa. Namun selain Kaisa siapa lagi yang ada di Wild Rift? Void. Oke, patch 3.2 akan hadir di bulan Mei. Jadi kita lihat apakah update 3.2 akan membawa Syndra dan skin Star Guardian baru untuk hadir di Wild Rift. Ya gue harap begitu sih ya. Oke, itu tadi rangkuman serta
review atau pendapat gua secara singkat dari patch 3.1, dari patch preview 3.1. Sampai jumpa di video selanjutnya dan gua harap Swain bakalan hadir. Please ayo Swain. Kalau dari Noxus